Kita masuk ke pendampingan 2 ya Bu ya, perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Nah, kita masuk ke bagian awal pendampingan. Apa kabar Ibu? Baik ya Bu ya. Nah, fokus pendampingan kita kali ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran ya. Kita bahas dokumen yang ingin dikasih ke saya sudah disiapkan kan, yang kemarin itu sudah ya, ada yang di karya ya, yang ketiga lembar ya, jangan lupa ya Bu ya, nanti disertakan yang hari ini. Kemudian Ibu, apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, baik pembelajaran daring dan rencana tindak lanjut dari pendampingan Ibu 1 kemarin. Jadi kalau sudah dari yang kita pelajari kemarin ya, terakhir kita ketemu di pendampingan 1 kemarin, ketika kita sudah saya lakukan, alhamdulillah saya mulai mencoba ketika di kelas belajar, karena kita kan harus berpihak pada murid ya, itu saya terapkan di situ. Apalagi kita di modul 1.2 kemarin kita membahas masalah nilai dan peran guru penggerak, dimana kita sebagai seorang guru penggerak itu sebagai apa, memiliki peran menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, itu sudah saya mencoba untuk memperbaikinya dengan membentuk satu prakasa perubahan, yang dimana nanti prakasa perubahan itu juga memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Lalu yang berikutnya juga kita mencoba mengaktifkan yang namanya pembelajaran kita di sekolah kita sebagai komunitas belajar, itu sudah mulai diaktifkan kembali kegiatannya. Karena sempat juga di semester kemarin sempat vakum, semester ini itu mulai diaktifkan. Nah, kegiatannya itu berjalan sebulannya itu 2 kali bertemu. Nah, itu yang sedang mulai dilakukan. Luar biasa ya Bu ya, kemajuan Ibu 2 bulan terakhir ini. Saya setelah mengikuti juga pertemuan virtual, saya melihat Ibu juga di sejauh Ibu terlihat sekali telah mempelajari modul-modul yang ada. Kemudian Ibu aktif juga berdiskusi, dan Ibu juga jarang namanya disebut saya ya. Iya, paling nggak enak kalau dikasih di dapat surat cinta. Ibu, kita masuk ke dalam bagian inti pendampingan, refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Ibu, bagaimana dukungan kepala sekolah rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani? Alhamdulillah, kepala sekolah saya adalah kepala sekolah yang luar biasa. Dia menunggu saya ya dengan penuh, di mana dia sudah mengajarkan saya seperti kuliah. Sekarang kan aktivitas kita pada hari ini, kalau tidak ada persetujuan kepala sekolah, tidak mungkin kita bisa melakukan fasilitas yang kita. Lalu yang berikutnya, dengan rekan-rekan saya sama mengajar, itu juga ada apa ya, diskusi di mana kami berkolaborasi memperbaiki pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dan ketika saya selama ini saya lakukan, selama saya ikuti CDP ini, juga langsung saya apa ya, langsung saya tularkan dengan mereka, terutama di ruangan saya ini. Biasanya kayak kegiatan kita kemarin kita sudah bahas tentang restitusi, apa itu hukuman, konsekuensi, restitusi, sepertiga, restitusi seperti apa. Itu sambil bertahap kami apa ya, mendiseminasikannya langsung dengan teman-teman, terutama yang teman-teman kami yang seruangan lebih. Ya, jadi saya diri sendiri harus memahami, berarti ke teman-teman di sekitar saya. Nanti mencakup yang mungkin di kegiatan nanti di modul seperti tempat ini ya, pasti kita menerapkan apa yang budaya positif harus diimplementasikan ke rekan-rekan. Jadi itu dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman ya, teman-teman saya apa ya, mereka dengan senang hati misalnya kami ajak itu dengan senang hati mereka ikut gitu kan. Itu jelas sendiri tadi kan mereka berpartisipasi itu ya, sangat aktif ya. Kemudian Bu, apa tantangan Ibu yang Ibu hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di sekolah ini? Sebenarnya kalau tantangannya untuk yang keluarnya sih tidak ada ya. Kalau saya mengikuti ini cuma mungkin tantangan dari diri saya sendiri, masih tetap diri saya sendiri. Karena kalau kita ikuti pendidikan guru penggerak ini semakin kesini modulnya semakin luar biasa, yang menguras pikiran. Karena kita nggak bisa mengisi sesuatu di LMS itu asal-asalan, memang harus kita baca, kita pelajari. Di samping kita mengikuti yang di LMS, mengikuti apa materi, kita juga punya kewajiban utama untuk mendidik anak kita. Kalau di kondisi saat ini kita daring, nah itu daring bukan sesuatu yang mudah, malahan itu malah apa ya,
membuat kita berpikir dua kali untuk merancang kegiatan pembelajaran. Karena kalau kita langsung tetap angka, kita langsung bisa lakukan metode angka. Tetapi kalau kita daring ini kan harus menyiapkan modulnya, habis itu presentasinya, videonya, sehingga nanti anak bisa mudah. Habis itu juga tantangannya adalah banyak anak tidak bisa gabung di sini yang saya lakukan, dan terkendala dengan kota mungkin masih seperti itu yang tantangan yang ada sih. Jadi di untuk yang sendiri ya ada. Nah, bagaimana Ibu mensiasati itu menghadapi tantangan tersebut? Yang mau kita belajar, bertanya dengan teman, ya gimana solusinya, karena sama saya rasa teman-teman juga sama menghadapi masalah yang sama. Jadi saya berkolaborasi dengan sama-sama yang guru IPA, di kelas D seperti apa materi yang mau dikasihkan. Nah, saya nanti juga sama, nanti kami kolaborasi merancang, jadi nanti kasih masukan seperti ini. Itu untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian di situ kalau untuk yang lainnya ya sama juga sih, mau nggak mau kita harus konsultasi juga. Saya dengan Bu Lia konsultasi, kita kolaborasi terutama dengan kepala sekolah, itu ada apa harus untuk kepala sekolah. Jadi biar nanti misalnya kan kalau kekuatan kepala sekolah kan lebih kuat kan, gitu kalau misalnya kita bikin sesuatu dia kan bisa langsung mendistribusikan ke anak. Apa rencana Ibu ke depannya sehingga pendidikan yang Ibu jalani ini berjalan dengan maksimal? Yang pasti kalau dari saya pribadi, saya terus akan belajar sebanyak-banyak. Itu pasti ya, karena kita semakin kita belajar, semakin kita menggali suatu ilmu, pasti merasa semakin kurang. Nah, saya tetap mengikuti kegiatan MTMP saya, ya, aktivis itu di komplek juga saya juga aktif. Itu salah satunya langsung habis itu saya juga belajar mandiri mencari di internet untuk menambah wawasan, dan yang pasti saya bertanya dengan teman yang tahu Maksimalkan jalannya pendidikan ini. Kemudian kita masuk ke refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Apa saja yang sudah Ibu pelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Nah, kalau kita di modul 1.1 kan kita tetap filosofi pemikiran Dewantara ya. Nah, jadi kan kalau sama ini kita berpendapat bahwa kita harus sebagai pusatnya, gitu ya. Ternyata di situ siswa Pak sebagai pusatnya, ya sebagai pusat, dan kita pun harus bisa menerapkan nilai-nilai filosofi itu kepada anak-anak kita. Jadi situ saya merasa harus ada yang saya perbaiki selama ini. Ternyata saya ada kurangnya di situ, makanya saya harus bisa memperbaikinya. Dengan cara apa? Tadi saya mulai menerapkan filosofi kebijakan itu di kegiatan saya sama pembelajaran. Lalu yang berikutnya di modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan bentuk tentang diri saya sendiri. Jadi selama ini saya kekurangannya di mana? Kalau saya merasa di kolaborasi saya kuat di situ, tetapi mungkin di inovasinya, karena saya terus terang saya IT kurang. Terus saya belajar dari siapa? Dari teman-teman yang saya ada di sini. Jadi sama kayak saya di kelompok saya kelompok belajar saya, kelompok saya yang di CGB itu saya belajar dari Pak Satria tuh. Jadi Pak Poli itu dalam soal IT itu luar biasa. Saya belajar dari mereka juga, langsung dari Ibu Lia juga, komunikasinya luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi saya